Halo guys, untuk tema kali ini, aku akan membacakan tema tentang siapakah yang akan hadir ke dalam hidupmu di bulan berikutnya, di bulan Juni tahun 2024. Oke, kalian boleh simak baik-baik pembacaannya. Di sini aku akan coba menarik energi dari kalian tentang siapakah yang akan kalian temui di bulan Juni nanti. Dia adalah orang yang kemarin sempat memiliki kencan dengan kamu atau ya, kalau aku lihat di sini sih orang yang sempat berkencan atau menjalin hubungan dengan kamu ya sebelumnya. Dan aku melihat di sini, dia akan menunjukkan beberapa sifat dari apa yang dulu kamu harapkan. Dari dia dulu kamu mengharapkan perubahan yang memang sudah kamu tunggu-tunggu dari dia. Dan dia akan datang dengan perubahan itu. Dan dia adalah orang yang ketika dulu bersama kamu, kamu itu harus terjun terlebih dahulu. Maksudnya itu kamu yang harus memulai pembicaraan dulu. Misalkan gini, dia itu orang yang tidak terbuka ya, nggak terbuka. Gitu nggak gampang terbuka. Kamu harus terbuka dulu, harus banyak yang kamu ceritakan dulu ke dia. Harus membuat dia merasa nyaman dulu sama kamu. Baru nanti dia bisa terbuka atau dia nanti baru bisa percaya dia akan menceritakan apa yang terjadi dengan hidupnya. Seperti itu orang yang harus distimulus ya. Atau kita dulu yang harus menunjukkan kepada dia baru, dia nanti akan melakukan hal yang sama. Dan aku melihat di sini seperti akan ada suatu komitmen yang lebih kuat atau mungkin lamaran pernikahan. Atau lamaran semacamnya lah ya yang seperti itulah ya intinya. Bisa jadi kamu itu sudah putus dengan dia atau sudah berpisah dengan dia karena mungkin selama ini kalian kurang saling berjuang untuk menjaga satu sama lain sehingga sekarang kalian itu sudah berpisah atau putus. Nah, aku melihat di sini sebenarnya inilah tantangan dari kalian ya kalau misalkan kalian ingin tetap mempertahankannya. Tantangan kalian adalah kalian harus bisa sama-sama berjuang menjaga hubungan ini. Kalau misalkan kalian masih mau bersama seperti itu, dan nugget offshore, berarti memang kamu ini akan diberikan peluang ya, sehingga kamu sebaiknya segera bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dan kalau aku lihat di sini ada ciri-cirinya, dia orangnya tegas atau orangnya HNN. Bisa jadi nanti akan berterus terang dengan kamu atau jujur sama kamu. Dia orangnya cerdas. Terus itu juga orangnya berani. Tidak kenal takut. Apapun ya gagah. Berani dan selalu menantang apapun. Maksudnya itu menantang. Apapun itu dia berani. Terus juga aku melihat bahwa dia ini nanti ketika datang akan lebih komunikatif. Lebih ambisius. Lebih berpikiran maju. Berkonsentrasi pada tujuan. Dan pemikirannya tuh fokus. Aku lihat di sini ketika dia nanti datang. Dan aku melihat di sini, dia itu orang yang ketika nanti datang, akan siap untuk melawan menghadapi halangan dan rintangan yang ada di hubungan kalian. Terus itu juga aku melihat di sini, dia memiliki keterampilan sebagai pemimpin yang kuat, perfeksionis. Ya terus, dia juga orang yang memiliki kepribadian yang kuat, orang yang dewasa ya, orang yang kecerdasannya cepat ya. Terus juga, kalau ucapan itu juga cepat berani. Ya dan juga, dia akhirnya tuh kayak pemberontak. Seperti itu ya. Dan, di sini aku melihat dari zodiak Libra, Gemini, Aquarius. Dia mungkin akan tidak sabar. Cuman masih impulsif. Aku lihat di sini, dia orang yang tegas dan logis. Terus itu juga aku melihat di sini. Dia orang yang agak sedikit dingin ya. Cuman dia orang yang suka have fun, suka kegembiraan dan suka berpetualang. Terus itu orang yang gampang memikat. Ya orang yang gampang memikat orang lain. Seperti itulah ya seperti itu. Dan aku melihat dia ini orang yang sempat memiliki batasan dengan kamu. Karena menghadirkan pihak ketiga. Atau bisa jadi dia memberikan batasan ke kamu. Karena ada pihak ketiga lebih ke keluarga ya. Keluarga. Orang tua yang mungkin memang tidak menyetujui hubungan kalian atau ya tidak suka dengan kalian seperti itu. Terus juga memang karena dia ini orangnya menarik ya.
Ada juga di circle D atau di sekitar pertemanan. Dia itu yang menyukai dia, sehingga dia ini sempat menghindari kamu, atau menjauhi kamu gara-gara terhasut atau gara-gara pihak ketiga ini yang menyabotas hubungan kalian ya. Aku melihat di sini kenapa dia datang lagi di bulan Juni ke kamu itu, karena sebenarnya masih memiliki gairah, masih memiliki ketertarikan yang kuat dengan kamu. Sehingga di sini dia ingin sekali mengekspresikan cinta itu, mengekspresikan rasa. Itu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sih, ya dia masih memiliki gairah dan ketertarikan dengan kamu. Jadi kenapa dia datang seperti itu? Dan The Emperor dia, orang yang pekerja keras. Aku lihat di sini ya dia orang yang pekerja keras. Terus itu juga aku melihat di sini tuh. Dia ini orang yang sangat mencintai keluarganya. Terus itu juga, kalau aku melihat nih, dia ini orang yang mungkin dia adalah seorang anak tunggal. Atau gimana nih, intinya dia kayak punya jiwa kebapakan ya. Bisa jadi di ini mantanmu. Atau mungkin dia pernah bertengkar denganmu. Sehingga dia di sini. Maksudnya itu dia punya jiwa pengatur di sini ya. Terus itu juga aku melihat di sini nih. Dia itu saat ini sedang mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga ya. Jadi bisa-bisa jadi saat ini dia tulang punggung keluarganya ya. Dan orang yang bertanggung jawab ya. Atas kenyamanan, atas perekonomian keluarga, atas kebutuhan, kehidupan keluarganya yang stabil seperti itu. Bahkan dia ini orang yang saat ini sangat digantungi oleh keluarganya gitu ya. Tentang kestabilitasan dan keamanan bagi keluarganya. Jadi ya aku lihat di sini. Dia memang sosok tulang punggung sekarang ya. Apa sih namanya itu? Kepala keluarga ya sekarang dia ini. Dan aku melihat bahwa dia ini punya pemikiran. Apapun yang dia lakukan, itu harus menguntungkan. Harus sukses kayak gitu. Bahkan dalam romansa pun seperti itu. Kalau misalkan dia sudah melakukan sesuatu berarti di percintaan itu harus sukses gitu. Jadi menurut dia, gimana cara untuk membuat hubungan percintaan dia sukses adalah kalian ini berdua ya harus ini apa sih? Disiplin, harus berwibawa. Pokoknya, sehingga hubungan kalian itu bisa seimbang. Terus itu juga, dia beranggapan bahwa kita harus bisa memiliki akal sehat dan terstruktur dalam hubungan. Karena itu memang diperlukan untuk menjaga semuanya agar tetap teratur. Seperti itu ya karena kalau aku lihat di sini mungkin kemarin-kemarin hubungan kalian itu nggak terstruktur. Mungkin hubungannya juga on-off. Mungkin hubungannya nggak jelas seperti itu ya bahkan karena ketidakterbukaannya dari dia sehingga hubungan ini mungkin hubungannya nggak jelas. Hubungan tanpa status atau gimana. Nggak jelas deh pokoknya aku lihat di sini ya. Sehingga dia punya pemikiran seperti itu terus juga. Kalian harus tahu bahwa apa itu? Bahwa tidak semua bisa diputuskan dengan emosi gitu loh, karena selama ini kalian itu selalu dirundung dengan emosi. Kalau misalkan mengambil suatu keputusan atau tindakan seperti itu ya, dia berpikir bahwa kita berdua itu harus tetap berkepala dingin dan mantap untuk membuat suatu keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Bahkan jika situasi itu kritis, kayak gitu. Kritis dan krisis gitu, kita harus bisa tenang dalam mengambil suatu keputusan. Karena, kalau aku lihat di sini kamu dengan dia itu, mungkin emosian. Orangnya ya. Jadi dia sadar dia tahu, bahwa yang menghancurkan hubungan ini, karena ketidak apa itu namanya? Ya ketidaksabaran. Nah seperti itu ketidaksabaran di antara kalian. Jadi kalau aku lihat di sini, kalian harus bisa sama-sama berlogika ya untuk menghadapi hubungan kalian ini. Terus itu juga aku melihat di sini. Mungkin hubungan kalian ini terlalu tradisional. Sehingga, selama ini hubungan kalian itu menyesakkan bagi kalian. Berdua ya maka dari itu. Kenapa kalian saling melepaskan atau saling menghindar? Karena di sini kalian ingin lebih bersenang-senang dengan diri sendiri. Ingin melepaskan diri kalian dari ketegangan, kecemasan, ataupun kekhawatiran tentang hubungan ini seperti itu. Dan menjaga, apa sih namanya itu perasaan yang tetap hidup itu di hati kalian. Seperti itu.
Terus juga aku melihat di sini, memang kamu berdealing dengan orang yang berkepribadian itu. Apa ya suka, konservatif, dengan perasaan dan emosinya dia. Ya kan terus itu juga orang yang mungkin lebih tua dari kamu, atau jika kamu yang lebih tua dari dia intinya sesuaikan saja kisahmu. Ya bisa jadi nih nanti dia di bulan Juni ini, mungkin sudah cukup mapan, atau mungkin sudah mulai membaik ya keadaan dia. Juga aku melihat di sini, dia ini orang yang memang sulit mengungkapkan perasaan dia sebenarnya, secara langsung atau secara terbuka. Hingga inilah yang mungkin membuat, apa itu namanya kesalahpahaman ya, yang sering mengakibatkan kesalahpahaman di antara kalian. Terus juga aku melihat bahwa dia ini orang yang memiliki kepribadian yang selalu mendominasi, yang mendominasi kamu atau mendominasi siapapun ya, orang yang selalu mengendalikan pasangan atau orang lain gitu ya. Bahkan dia ini berani untuk membelokkan segala sesuatu, agar bisa keinginan dia itu segalanya terpenuhi. Ya seperti itu. Inilah orangnya ya, karakternya, ciri-cirinya, sifatnya seperti itu. Tapi dia ini juga orang yang bisa dibilang tuh kelihatannya rendah hati. Iya rendah hati. Atau mungkin ini bisa jadi energi kamu ya. Jadi aku melihat di sini ada seseorang di sini yang punya sifat yang membumi. Ya membumi. Terus itu juga selaras dengan diri dia. Ya kalau aku lihat di sini maksudnya selaras dengan diri sendiri. Bahkan dia paham tentang. Bahkan kalau ini energi kamu ya, kalian situasikan aja der. Kalau misalkan ini kamu, aku melihat kamu itu orang yang bisa selaras dengan dirimu. Ya kamu itu tahu tentang dirimu. Kamu selalu bisa terhubung dengan jiwa dan batinmu. Jadi kamu menyadari tentang apa yang benar-benar diinginkan oleh hatimu. Dan apa yang tidak kamu mau gitu ya, sesuai dengan apa kata hatimu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu itu orang yang tahu bagaimana cara memberi dan menerima cinta. Ya pada umumnya. Dan orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh perhatian. Seperti itu. Terus itu juga, aku melihat di sini kamu itu orang yang tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Seperti itu. Jadi aku melihat kamu ini orangnya pemberani ya untuk menunjukkan perasaanmu. Sedangkan dia orang yang tidak berani menunjukkan perasaan dia sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalian ini bertolak belakang ya tentang sifat ya. Terus juga aku melihat di sini. Kamu itu orang yang tidak takut menunjukkan emosinya, karena kamu memiliki kepribadian yang pengasuh, sehingga kamu mau. Seperti apa juga mau kamu marah, mau kamu, ya penuh dengan kelemah lembutan. Ya karena kamu memang sayang, karena kamu memang menginginkan pasanganmu yang terbaik, menginginkan kebaikan dalam hubungan seperti itu ya. Jadi kamu selalu akan siap memberikan cinta dan dukungan kepada pasangan, bahkan kamu akan membantu pasanganmu untuk tumbuh dari kehidupannya, finansialnya, kestabilan kehidupannya seperti itu. Dan aku melihat bahwa kamu ini orang yang selalu aman secara finansial ya, tidak terlalu sering menghadapi masalah keuangan. Atau bisa jadi itu, kamu memang orang yang profesional dalam karirmu. Terus itu juga aku melihat di sini, kamu itu selalu bisa menjadikan pasanganmu itu tumbuh hebat. Jadi dia itu sebenarnya merasa beruntung ya, memiliki kamu. Kamu itu kayak koin keberuntungan dia gitu ya kamu. Ketika dia bersama kamu, dia itu banyak mendapatkan poin plus, banyak mendapatkan keberuntungan. Seperti itu. Ya terus juga kamu ini selalu apa ya membuat hubungan kalian nyaman, sehat seperti itu. Cuman karena dianya yang selalu bertingkat ya akhirnya ya udah. Hubungan kalian hancur seperti ini. Dan kamu itu orang yang selalu terhubung secara spiritual dengan alam, dengan dirimu ya. Bahkan kamu itu tahu bagaimana menghargai apa yang semesta anugerahkan kepada kamu. Semesta berikan kepada kamu ya. Kamu itu orang yang pandai bersyukur. Seperti itu. Ya aku melihat di sini. Dia akan datang kepada kamu dan sebenarnya memang hubungan kalian ini sudah berakhir. Atau mungkin sudah tidak ada komunikasi. Dan cukup lama itu ya. Atau mungkin hubungan kalian sering on off.
On-off nggak jelas gitu ya, kalau aku lihat di sini. Nah ternyata perasaan dia itu muncul lagi. Perasaan apa? Cinta itu, rindu itu muncul lagi. Makanya di sini, dia datang lagi ke kamu. Terus itu juga mungkin. Dia ini sempat bersikap angkuh dan kemudian menjauhi kamu ya. Nah sehingga di sini, aku melihat bahwa dia ingin memperjuangkan koneksi kalian lagi ya. Dia ingin memperjuangkan koneksi kalian lagi. Jadi dia pengen datang lagi. Cuman energinya cepat aku lihat di sini. Maka dari itu ya, kalau memang kalian masih mengharapkan dia, segera ambil peluang ini kayak gitu. Karena ini energinya cepat ya. Dan sebenarnya juga Harmen. Apa ya hubungan kalian ini tuh? Sebenarnya nggak kemana-mana gitu ya. Dan memang aku melihat di sini. Sebenarnya, karena dia itu menikmati ya. Menikmati momen-momen ketika bersama kamu. Apalagi di sini tuh kan. Setiap dia bersama kamu banyak sekali keberuntungan. Keberuntungan yang dia dapatkan. Mungkin dari finansial. Mungkin dari perhatian. Waktunya kamu. Kasih sayangmu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika bersama kamu banyak sekali yang dia rasakan. Tentang kenikmatan-kenikmatan yang ingin dia miliki seperti itu. Dan kamu akan segera merasakan pergejalakan secara emosional nih ya. Ketika dia datang ya kamu akan apa ya? Bisa dibilang tuh kamu akan berdebar kembali gitu. Jatuh cinta kembali gitu. Sehingga memang kamu harus bisa bergerak cepat ya untuk memanfaatkan kedatangan dia ini yang mungkin datangnya juga akan tiba-tiba gitu loh. Yang nggak bisa diprediksi gitu. Sehingga mungkin Harmen ada sebagian mungkin akan melewatkan kesempatan ini kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini, dia akan datang dengan kejutan ya. Rencana yang mendadak seperti itu. Dia akan datang dengan tiba-tiba seperti itu. Dan kalau aku melihat juga di sini tuh, dia akan Harmen membawa petualangan atau kegembiraan dalam hubungan kalian. Mungkin memang ada sesuatu yang memang sudah dia rencanakan. Mungkin ingin bertemu secara fisik atau mengajak kamu liburan. Atau gimana nih? Pokoknya di sini dia ingin datang, membawa kegembiraan sama kamu ya, dan juga membawa petualangan dengan ke kamu. Intinya di sini dia akan datang dengan kejutan yang positif yang baik. Bahkan di sini dia ingin membuat suatu ikatan yang kuat dan bisa menjalin suatu hubungan yang bertahan lebih lama dari sebelumnya. Seperti itu aku melihatnya di sini. Ya kalau aku lihat di sini sih memang kalian disuruh untuk menunggu ya. Menunggu dia datang. Situasinya membaikkah ya? Karena kalau aku lihat di sini, memang saat ini dia lagi disibukkan dengan masalah pekerjaan dan keuangan dia, dan sedang mencoba untuk melepaskan energi mantan-mantan dia dulu. Kalau aku lihat di sini, dan kalau aku lihat di sini kalian harus bisa open-mindednya, harus bisa memiliki wawasan yang terbuka, wawasan yang luas tentang memandang segala sesuatunya. Seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini, dia ingin meminta maaf sama kamu. Setelah apa yang dia lakukan sama kamu ya. Dan aku melihat di sini sebenarnya. Nanti di bulan Juni, chemistry kalian itu akan hadir kembali. Aku melihat di sini. Dia di bulan Juni nanti chemistry-nya itu akan lebih kuat. Ke kamu seperti itu. Dia apa ya? Memiliki ketertarikan. Magnet ketertarikan yang kuat dengan kamu nantinya. Jadi makanya di sini dia mau datang lagi. Kalau aku lihat di sini ya, oke seperti itulah ya. Aku melihat di sini dia sudah mulai open-minded tentang apa yang telah terjadi. Gara-gara dia menghadirkan mantan-mantannya ini. Gara-gara dia menghadirkan banyak pilihan. Gara-gara dia belum bisa move on dari masa lalunya. Gara-gara dia masih ke-trigger dengan masa lalunya. Akhirnya hubungan kalian hancur. Gara-gara ketidakstabilan secara finansial dan karirnya. Dia juga akhirnya tidak bisa mempertahankan hubungan kalian. Nah di sini dia sudah belajar ya. Ketika dia nanti datang. Sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di antara kalian selama ini. Seperti itu. Oke aku rasa cukup ya. Untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak perlu dipaksakan. Oke terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.